show up. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advocaten Channel, sebuah channel yang akan membahas masalah-masalah hukum dan sosial yang diulas secara populer. Semoga sahabat-sahabatku sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini kita akan membahas dari sidang Ferdy Sambo dalam dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice, di mana sidang yang lalu telah menghadirkan beberapa terdakwa. Sahabat-sahabatku, ternyata para terdakwa itu mempunyai peranan masing-masing. Jadi ada yang mengkoordinir Ferdy Sambo, ada juga yang memerintahkan, kemudian ada yang menghilangkan data CCTV, kemudian yang mengambil dan memusnahkan, ada yang menyita dan menghancurkan data, kemudian juga ada yang merusak alat bukti laptop yang berisi data rekaman CCTV. Sahabat-sahabatku, beberapa terdakwa di antaranya adalah Hendra Kurniawan, kemudian Agus Nurpatria, Baikuni Wibowo, Cuk Purwanto, Arif Rahman, dan Irfan Widianto. Dalam sidang-sidang, hampir semuanya adalah menyalahkan dari Ferdy Sambo, dan semuanya juga mengatakan bahwa semua ini adalah atas perintah Ferdy Sambo. Kenapa para terdakwa menyalahkan Ferdy Sambo? Tentunya adalah untuk meringankan hukuman mereka. Jadi hukuman yang akan diterima mereka cukup berat, sehingga dengan adanya dan meyakinkan hakim bahwa semuanya ini adalah perintah dari Ferdy Sambo, maka ada harapan hukumannya itu menjadi ringan. Kemudian juga untuk memulihkan nama baik di kepolisian. Jadi mereka ingin mengatakan bahwa mereka melakukan itu tidak sejelek yang diperkirakan orang, walaupun di antara mereka adalah sudah tidak menjadi anggota polisi lagi. Kemudian kita sekarang dapat mengatakan bahwa ternyata dalam sebuah pengungkapan kasus itu ternyata bisa juga alat-alat bukti itu dihilangkan. Dalam hal ini misalnya CCTV. Kita menjadi peranjat bahwa alat-alat bukti ini dihilangkan oleh petugas sendiri. Nah, kalau alat-alat bukti itu dihilangkan di antara CCTV, berarti perkara itu tidak dapat dilanjutkan, bahkan mungkin tidak dapat benar-benar diketahui duduk perkaranya. Karena untuk meyakinkan bahwa suatu perkara itu benar-benar terjadi, maka harus ada dua alat bukti. Ketika alat bukti ini hilang, maka perkaranya ini tentu menjadi kabur, bahkan tidak bisa diproses kembali. Kemudian kita juga teringat bahwa ciri-ciri dari pembunuhan berencana itu diantaranya yaitu menghilangkan barang bukti. Jadi barang bukti ini dihilangkan agar ketika perkaranya diketahui, maka perkaranya tersebut tidak bisa diungkap lagi karena alat-alat buktinya itu udah hilang. Kita melihat bagaimana kesudahan perkara-perkara yang alat buktinya hilang, alat buktinya tidak ada, seperti kasus Subang sampai sekarang belum terungkap.
Kemudian kasus Aksena sampai sekarang juga belum terungkap. Ini semua dikarenakan alat buktinya hilang atau alat buktinya rusak. Jadi dalam suatu perkara maka pentinglah sebuah alat bukti itu untuk mengungkap suatu perkara. Saya bacakan dari metrotvnews.com yang judulnya Kompak 6 anak buah akui diperintah Ferdi Sambo. Upaya 6 orang anak buah Ferdi Sambo untuk menghindar dari hukuman berat perintangan penyidikan adalah dengan bersepakat menyalahkan Ferdi Sambo. Para terdakwa mengatakan menyita dan merusak CCTV di Duren 3 sebagai perintah atasan kepada anak buah yang tidak bisa ditolak. Jadi alasan mereka adalah itu karena alasan dari atasan yang tidak bisa ditolak lagi. Ferdi Sambo memanggil Hendra Kurniawan ke rumahnya dan memberi perintah memusnahkan CCTV. Ferdi mengatakan bahwa telah terjadi pelecehan yang dialami Putri Chandrawati. Sedikit kita bisa ketahui bahwa Ferdi Sambo ini kekeh atau tetap bahwa perbuatannya itu dilakukan dikarenakan ada pelecehan seksual terhadap istrinya. Walaupun perkaranya ini sudah di SP3. Mengapa Ferdi Sambo itu begitu yakin bahwa perbuatannya itu dasarnya adalah pelecehan seksual terhadap istrinya? Dia sangat merasa yakin sekali. Apakah Ferdi Sambo itu punya barang buktinya? Tapi kalau saya mendengar pendapat dari Jasmine Ginting, seorang ahli pidana di sebuah televisi, mengatakan bahwa ada kemungkinan bahwa Ferdi Sambo ini akan memberikan sebuah bukti bahwa telah terjadi pelecehan seksual terhadap istrinya. Kita tidak tahu walau alam apa benar atau tidak. Kita lihat di persidangan nanti. Setelah mendengar itu, Hendra Kurniawan lantas mengkoordinir perintah Sambo hingga sampai ke Agus Nurpatria. Agus lantas memerintahkan Baikuni, Cuk Putranto, Arif Rahman, dan Irfan Widianto untuk memusnahkan CCTV. Peran keempatnya yakni Baikuni Wibowo menghilangkan data CCTV dari DFR. Cuk Purwanto mengambil dan memusnahkan bukti CCTV dari Polres Jakarta Selatan. Arif Rahman merusak laptop yang berisi data rekaman CCTV. Irfan Widianto menyita dan menghancurkan 3 unit DVR. Itu saja sahabat-sahabat Cukup sekalian yang saya dapat sampaikan. Kita ketemu lagi di lain waktu dengan bahasan yang lain. Saya tutup. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.